Saya yakin yang membedakan seorang amatir dan profesional, seorang amatir tidak akan paham konteks tentang pentingnya SOP. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel The Reva Journal. Kembali bersama saya Reva Faruk. Kali ini kita masuk ke episode 59. Langsung aja ke topiknya. Bagaimana sih cara menjadi seorang trader pro? Karena kita tahu semua orang bisa menjadi pemula, tapi tidak semua orang bisa menjadi pro trader. Jawabannya cuma satu. Apa itu? SOP. Apa SOP? Standar Operational Procedure. Kita akan lebih menggali bagaimana SOP bisa menjadi kunci kesuksesan bagi seorang trader. Pastikan teman-teman menonton sampai selesai karena ini merupakan informasi yang sangat logik dan benar-benar penting buat teman-teman. Langsung tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih atas supportnya. Semoga konten ini bermanfaat, tapi jangan lupa nonton sampai selesai ya. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Saya yakin yang membedakan seorang amatir dan profesional, seorang amatir tidak akan paham konteks tentang pentingnya SOP. Sementara seorang profesional, apapun bidangnya, akan paham banget tentang pentingnya SOP. Kita ambil profesi dokter. Kita tahu profesi dokter itu bersinggungan dengan resiko. Itulah kenapa ketika seorang dokter berhadapan dengan pasien, ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Ketika memeriksa pasien, itu dokter mau nggak mau harus ngumpulin dulu riwayat medis, pemeriksaan fisik, nunggu hasil lab, baru bisa diagnosis. Ini lagi SOP seorang pembalap. Kita bisa lihat film Gran Turismo yang bernama Jen. Dia masuk ke dalam tim balap, bagaimana dia melakukan latihan prosedur, cara berkomunikasi dengan timnya. Balapan itu juga punya namanya strategi. Kapan masuk pit, keselamatan di lintasan, keamanan, dan keamanan adalah nomor satu. Bukan cuma hanya soal tentang menang, tapi bagaimana ini bisa berjalan baik. Mungkin teman-teman kalau belum nonton filmnya, ya tonton aja. Kita bisa bayangkan, apabila seorang trader tidak menjalankan SOP dengan baik, kita comparing racer, dokter, trader, sama-sama beresiko. Cuman mungkin perbedaannya adalah kalau trader dia tidak sampai beresiko nyawa, tetapi resikonya adalah ya kehilangan uang. Itulah kenapa seorang profesional trader, apalagi ketika dia mengelola uang dalam jumlah besar, maka suka nggak suka ada konsekuensi yang namanya SOP. Bahaya dari tidak menjalankan SOP itu adalah ketidakpastian. Tanpa SOP, seorang mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, dan justru ini bisa meningkatkan resiko kesalahan. Justru orang tersebut tambah bingung. Yang kedua, kesalahan di dalam situasi beresiko, mulai dari bisnis, profesi kedokteran, olahraga, pembalap, ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal. Yang nomor tiga, tidak konsisten. Tanpa SOP, konsistensi di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan atau tugas-tugas tertentu itu sangat sulit dicapai. Ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan atau kinerja. Jadi SOP merupakan alat yang sangat penting dalam menekan resiko, meningkatkan efisiensi, memastikan baik-baik saja dalam berbagai konteks. Jadi apa nih SOP-nya trader pro? Panduan menuju sukses. Yang pertama, seorang pro trader selalu melakukan analisa mendalam sebelum membuka posisi. Kenapa kita mesti paham analisa pasar itu penting? Bayangkan kalau kita pergi ke satu tempat yang kita inginkan, tetapi kita tidak melihat peta, yang ada kita bingung dan tersesat. Ini yang memandu kita ketika kita berhadapan dengan pergerakan harga atau volatile harga. Nah, data-data yang kita butuhkan itu mulai dari berita ekonomi, paham analisa sentimen, kita paham analisa fundamental, dan kita juga paham analisa teknikal. Dan kita paham juga pola-pola yang terjadi pada pasar. Mulai dari pola bullish, bearish, sideways, ini penting banget. Dan kita juga udah buatin loh konten tentang rahasia analisa trading di episode 44. Teman-teman nanti tinggal lihat dan tonton. Bagaimana cara menggabungkan analisa fundamental dan teknikal. Terus yang nomor dua, seorang pro trader itu punya manajemen resiko yang baik. Disitulah seorang trader punya kedisiplinan
kedisiplinan dalam menentukan batas resiko dengan menggunakan yang namanya stop loss dan take profit, bahkan sudah ditentukan sebelum mereka masuk ke pasar. Manajemen resiko adalah cara melindungi agar trader tersebut tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan sehingga melibatkan emosi. Karena kita tahu ya, kita udah pernah jelaskan, loss itu ada dua, loss besar dan loss kecil. Itulah kenapa kita harus paham tentang yang namanya cara gunakan stop loss. Kemudian take profit ini membantu kita mengambil keuntungan pada saat posisi sesuai dengan rencana transaksi kita. Dengan manajemen resiko yang baik, kita bisa mengontrol potensi kerugian dan keuntungan. Dan seorang pro trader sudah paham SOP ini. Ini juga udah kita buatkan di dalam episode 32. Nanti teman-teman bisa nonton. Seorang pro trader paham banget tentang kedisiplinan. Punya rencana trading atau trading plan. Rencana trading ini gunanya untuk menghindar dari keputusan yang impulsif. Mari kita bedakan antara trader impulsif dan trader objektif. Trader impulsif itu cenderung mengambil keputusan analisa yang berdasarkan emosi atau FOMO. Ketika dengar melalui media sosial, wah ada FOMC, ada NFP, apa yang terjadi untuk seorang pemula? Seolah-olah kalau nggak trading saat NFP, mereka nggak dapat keuntungan yang besar. Seorang trader itu amati, pahami, buat rencana, baru eksekusi. Bukan ketika ada news, tiba-tiba langsung masuk. Oke, kalau benar. Kalau tidak, yang ada overtrade. Dan ketika overtrade hasilnya tidak oke, mereka akan melakukan revenge trade. Dan tentu saja ini nggak bagus kalau kita jadikan kebiasaan. Ini udah kita buatkan juga episode 26, 6 mindset trader sukses. Bahkan ada juga episode 56, Trading in the Zone, Mark Douglas. Itu rahasia psikologis trader sukses. Dan episode 58, Market Wizard, Jack Schwager. Yang nomor 4, seorang pro trader. Mereka punya kemampuan evaluasi. Mereka punya cara bagaimana meninjau kinerja trading mereka secara rutin. Mereka belajar apakah itu salah, apakah itu benar, sudah sesuai dengan SOP kah atau tidak. SOP trader ini mendorong kita untuk mengevaluasi kinerja trading secara teratur. Dan ini penting karena disiplin dan realistis merupakan kunci seorang trader yang disiplin. Seorang trader disiplin ini memeriksa apakah strategi relevan. Misalnya ya, oke, dia akan catat. Kalau tidak, dia juga akan catat. Karena dia tahu bahwa tidak setiap kondisi pasar itu metode seorang trader bekerja. Terus kalau metodenya tidak bekerja, apakah metode tersebut harus dirubah? Ya enggak juga. Kita juga udah buatkan di episode 50. Teman-teman bisa nonton. Di situ judulnya Anti Margin Call. Yang nomor 5, seorang pro trader paham banget konsekuensi untuk bisa mengatur emosi. Kendalikan emosi, jangan sampai emosi itu merubah keputusan trading kita. Emosi itu bisa menjadi musuh trader. Jadi sebenarnya musuh daripada trader itu bukan market, tapi dirinya sendiri. FOMO, tadi kita udah bahas ya, fear of missing out. Justru ngedorong seorang trader untuk masuk ke pasar tanpa pertimbangan yang matang. SOP trader itu mengajarkan kita untuk tetap tenang, objektif. Ini ngebantu kita untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Terus yang nomor 6, kelola FOMO. Lagi-lagi FOMO lagi nih dibahas. Hindari terburu-buru dalam mengambil keputusan hanya karena FOMO. Ya nanti teman-teman nonton aja episode 38. Judulnya Hindari 3 jenis trading ini. FOMO adalah godaan paling gede. Saya akui. Biasanya kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik dan benar, justru ini bisa menghasilkan keputusan yang impulsif. Jadi stop FOMO. Ini yang krusial juga. Belajar dari kesalahan. Jadi seorang pro trader bukan nggak pernah melakukan kesalahan. Jadi selalu catat kesalahan. Kita buat evaluasi. Bahkan Joe Soros saja mengatakan saya bisa menjadi seorang trader terkaya karena saya mengakui kesalahan saya dan saya memperbaikinya. Malulah ingin jadi lebih baik tetapi tidak mau memperbaiki kesalahan tersebut. Part yang krusial atau bagian penting dari proses seorang trader. SOP trader ini mendorong kita untuk tidak hanya mencatat kesalahan tetapi juga memperbaiki. Dan yang paling penting adalah seorang pro trader mereka selalu punya tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Jadi tujuan yang jelas ini merupakan pemandu langkah kita di dalam trading. Contoh, saya pengen portofolio 20% dalam 1 tahun. Ini realistis loh. Ketika itu sudah tercapai, berarti kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya kita tahu bahwa tidak ada yang pasti di dalam trading, tetapi dengan 20% itu adalah angka yang realistis. Angka yang nggak realistis, contoh, saya pengen portofolio 500%, itu nggak masuk akal. Berarti kita balikin. Kalau terjadi kenapa-napa, berarti 500% ya pasti MC dong untuk seorang trader. Tapi kalau portofolionya 20% dalam setahun, the worst-nya kalau terjadi kesalahan, kalaupun ruginya 20% daripada equity. So it's okay. Lagi belajar, realistis aja. Karena kita
kita nggak ngomongnya manis-manis, kita ngomong apa adanya. Kamu dalam 1 tahun pertama aja nggak MC itu udah bagus. Kenapa? Karena trading itu tentang perjalanan maraton, bukan lari sprint. Mari kita renungkan beberapa kata-kata bijak dari trader yang sukses di luar sana. Alexander Elders pernah bilang, jangan pernah masuk pasar hanya karena kamu bosan atau ingin beraksi. Lakukan karena memang ternyata ada peluang yang menguntungkan. Artinya, jangan masuk pasar gara-gara nggak sabar, tanpa dasar, tanpa alasan, kecuali kamu udah tahu, oh ini emang udah konfirmasi, baru masuk. Paul Tudor juga bilang, mengingatkan kepada kita, tujuan yang jelas adalah bintang yang membimbing langkah-langkah seorang trader. Stanley Druckenmiller juga bilang, hanya masuk trading jika kita tahu di mana kita keluar ketika kita salah. Larry Hite juga bilang soal SOP. SOP trader adalah kunci. Jangan pernah mengambil resiko tanpa alasan yang jelas. Sebelum kita selesai, mari kita lihat statistik yang mengesankan. Jumlah trader ini makin tahun makin meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar sukses. Menurut data, sekitar 10% kurang. 90%-nya mengalami kegagalan. Tidak sampai 2 tahun sudah berhenti di jalan. Bahkan ada yang lebih cepat. Hidup itu pilihan. Kita udah tahu ya, tadi kita udah bicara yang pahitnya. Ada konsekuensi yang harus kita jalankan kalau kita ingin masuk ke dalam golongan 10%. Golongan 90% pasti ada. Banyak, tapi juga pasti kenapa mereka masuk ke golongan 90%. Akan ada terjadi kontroversi, karena 90% ini pasti akan ada punya pembelaan. Tetapi, yang 10% ini, mereka juga punya alasan. Itulah kenapa di THI, kita selalu mengedepankan realistis, kita selalu menggunakan trading plan, pengukuran resiko. Kenapa? Karena kita ingin teman-teman punya perspektif yang beda, realistis. Dan kami sangat menghargai data dan fakta. Tim trader hebat Indonesia itu percaya bahwa SOP trader adalah pondasi kesuksesan, dan kami telah melihat banyak juga trader yang sukses membangun karir mereka dengan mematuhi SOP ini. Kita bisa belajar bahwa kesuksesan seorang trader itu dibangun karena SOP daripada trader itu sendiri, dan SOP itu kita yang menciptakannya. Pada faktanya SOP itu juga bisa dilanggar. Siapa lagi yang melanggar? Ya biasanya trader itu sendiri. Jadi tujuannya kita buat konten ini adalah kita ingin mengingatkan, karena kita sama-sama punya goals, ingin jadi trader yang lebih baik. Tentu aja menjadi trader yang lebih baik bukan hal yang mudah. Masuk di penghujung konten, di sini kita ambil kesimpulan bahwa kesuksesan di dalam trading jelas butuh yang namanya SOP. Karena pada faktanya SOP inilah yang menjaga kita untuk tetap tumbuh dan berkembang, dan semoga konten ini bermanfaat. Tujuan konten kita adalah untuk sharing tentang passion di dalam belajar menjadi seorang trader. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Reva Faruk, pamit. Sampai ketemu di next konten. Terima kasih. May Allah bless you all. With the webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got it.